Jadi custom decorator itu pertama dia decorator. Decorator itu adalah cara way to enhance and modify the behavior of classes. Jadi decorator kalau di Next.js biasanya dipakai buat bisa ngedefine controller, service, modul, provider, routes dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya decorator itu metode-metode yang kalau pernah kita lihat ada di atas ini, entity, injectable. Jadi intinya decorator itu apa yang mendekorasi sebuah kelas supaya bisa menjadi function yang di-define. Kalau modul jadi modul, controller jadi controller, injectable jadi provider yang bisa diinjek-injek, terus ada get, post, put, delete, patch yang sebagai dipakai buat HTTP methods. Nah, ini adalah function bawaannya yang dari Nest.js. Sedangkan di sini ditambah lagi, kita bisa bikin custom decorator yang nantinya kita gunakan sesuai apa yang kita mau. Nah, ini dia di course dia pakai get user yang dimana juga ada contohnya di dokumentasi Nest.js yang intinya adalah di sini dia bakal setiap ada nge-fetch HTTP atau setiap ada action put delete dia akan ngambil user apa yang ada di sebagai user apa yang lagi mengakses endpoint tersebut. Nah, ini juga saya juga baca-baca, jadi dengan nambahin console.log ini saya berhasil membuat logger yang paling simple karena logger kan sebenarnya nge-log aja gitu. Nah, ini dibuat di custom decorator. Nah, custom decorator itu ada juga satu lagi yang nama interceptor. Sesuai namanya ya, dia lumayan itu. Interceptor dipakai buat intercept execution dari bisa request, bisa method. Nah, di Nest.js implemented di kelas bisa ditempel di controller atau di masing-masing method. Ada juga bisa di application level di mana di masternya atau di main.ts di yang paling luarnya. Karena kalau dia pakai app.global use interceptor, semua endpoint yang diklik atau semua root yang diakses bakal kepanggil interceptor yang di define. Sedangkan kalau di level method dia bakal di atas controllernya ditambahin aja use interceptor dan interceptornya apa gitu sih. Nah, ini simpelnya. Nah, kalau di demonya dia itu ada dua sebelumnya ada dua tabel tabel task sama tabel user. Nah, dia itu di sini dia akan menghubungkan tabelnya biar gimana caranya begitu di intercept bisa mendapatkan user yang nantinya bakal menentukan user mana yang punya akses kemana gitu. Di sini ada koneksi digunakan koneksi apa ini? And relation ada many to one dan one to many. Di sini tasknya sebagai yang many-nya karena satu user punya banyak task dan di sini juga ada yang namanya di sini ada pertama type function or target. Yang ini jadi targetnya ke apa? Terus ada apa yang mau diambil atau yang kedua ini tipenya apa? Yang terakhir ada eager. Eager itu apa? Di simpelnya penjelasan dari course adalah eager itu kalau eagernya true begitu satu ini diakses satu entity diakses maka dia akan mengakses entity yang connect sama dia. Ya gitu. Kemarin penjelasannya segitu. Kalau secara nestnya dijelasin kalau eager relation akan selalu loaded automatically when using find method. Nah, terus juga begitu. Nah, karena eager dan sekarang udah user bisa mengakses task dan task bisa diakses dari user, maka nanti di user di task controller. Nah, begitu kita ngehit task controller, sebelumnya task controller ada beberapa metode create, delete, edit, nah, ada get, ada create, delete, edit, update gitu-gitu. Nantinya begitu user mengakses ini controller, endpoint, maka dia akan mendapatkan user apa aja sih sebenarnya yang punya gitu. Nah, jadi secara gampangnya sebelumnya di demo ini, oh,
Di sini juga ada get user decorator yang tadi custom decorator. Terus ini interceptornya yang nantinya ada class to plane. Class to plane ini intinya adalah objek yang tadinya objek dibikin jadi objek standar. Yang tadi ya kelas jadi objek standar. Nah, itu saya masih kurang tahu sih kalau itu ini itunya gimana. Ini nantinya bakal dipasang di main.ts yang bakal berarti semua endpoint yang ada di bawahnya app ini, di bawah main, di bawah modul utama ini bakal kepanggil semua yang itu. Nah, jadi semalam itu udah saya explore juga di bagian ada pembuatan tabel. Dimana tabelnya itu udah dipopuler juga dengan data-data ini. Nah, jadi di tabel ini ada tabel task. Jadi sekarang ini ada 2 user. User ada Fahmi 1, Fahmi 2. Yang tasknya juga ada beberapa task juga. Nah, jadi ada task ini ada pembuatan, nah langsung aja deh demonya. Jadi sebelumnya kalau ngeget, misalnya saya user 1, ngeget 1 user, ngeget task, maka bakal dapat semua task yang ada. Nah, dengan adanya task ownership ini, user yang login, user A cuma bisa ngeget user yang cuma bisa ngeget task yang user itu bikin. Nah, jadi di sign in ini pertama, iya, ini saya login, itu saya get task apa? Nggak dapat apa-apa karena user yang Fahmi 2 ini nggak punya, nggak ada create task. Nah, sedangkan saya kalau sign in dengan yang satunya yang dia bikin banyak task, dia akan dapat multiple task gitu. Itu gimana caranya? Jadi di task controller ini akan ada get user manggil yang tadi custom decorator, di mana begitu dipanggil dia bakal dipasing terus sampai ke service, ke akhirnya ke repository yang task. Nah, yang akhirnya bakal menambahkan ini query di mana user sama dengan user. Nah, ini kalau kita komen apa bakal semua tetap bakal semua task bisa diakses sama semua user meskipun itu bukan punya dia. Nah, bisa dapetin user yang satunya yang dari post itu kurang lebih mas.